Pada kehidupan norma baru ini, penggunaan pelitup muka sama ada jenis pakai buang atau fabrik sangatlah penting dalam membendung penularan virus COVID-19. Cara memakai pelitup muka adalah sangat penting. Ramai yang tidak memakai pelitup muka dengan betul. Ilyas, kita tidak boleh pakai pelitup muka di bawah hidung. Salah tu. Bukan begitu, Ilyas. Lihat bagaimana Sheila memakai pelitup muka. Pastikan ianya menutup hidung dan mulut sepenuhnya. Pemakaian pelitup muka yang betul dapat mengurangkan risiko jangkitan. Ramai yang tidak tahu cara menyimpan pelitup muka yang betul, terutamanya semasa makan. Kita tidak boleh meletakkannya di bawah dagu ataupun disangkut pada telinga. Disisip di lengan atau siku pun tidak boleh. Contohilah Alia yang menyimpan pelitup mukanya dalam beg plastik. Pelitup muka pakai buang hanya boleh dipakai sekali sahaja dan tidak melebihi 8 jam. Bagi yang bergejala, pelitup muka pakai buang perlu ditukar selepas 4 jam. Setiap pelitup muka harus ditukar apabila permukaan dalam basah atau lembap. Bagaimana pula dengan pelitup muka yang telah diguna? Pelitup muka pakai buang perlu dibuang dengan cara yang betul. Pegang pada tali atau loop pelitup muka dan tanggalkan. Seterusnya, masukkan dalam beg plastik dan buang ke dalam tong sampah yang bertutup. Pastikan anda mencuci tangan dengan air dan sabun selepas membuang pelitup muka. Manakala pelitup muka fabrik perlu dibasuh dengan sabun pencuci sekurang-kurangnya sekali dalam sehari. Jangan lupa untuk sidai dan keringkan. Selesai. Mudah sahaja kan? Pemakaian pelitup muka perlulah mengikut kesesuaian keadaan. Sheila, pelitup muka tidak perlu dipakai sekiranya kita memandu kereta bersendirian. Begitu juga ketika kita bersenam seperti berjoging. Ianya boleh mengganggu pernafasan kita. Pelitup muka wajib dipakai di tempat-tempat awam. Setiap orang mesti memakai pelitup muka semasa berada di luar rumah. Lupa? Rimas? Jangan dijadikan alasan untuk tidak memakai pelitup muka. Jangan leka dan alpa. Selamat datang ke ibadah dalam talian Faith Christian Center. Sebentar saja lagi kita akan memulakan ibadah hari ini. Teruskan bersama kami sehingga ibadah selesai. Bagi menikmati ibadah yang hidup dan berkuasa, ikutilah panduan berikut. Siapkan hati dengan minda yang benar, yaitu beribadah. Berpakaian kemas seperti beribadah di gereja. Elakkan daripada melakukan aktiviti lain sepanjang ibadah. Pastikan telefon anda dalam keadaan mode senyap. Bernyanyilah dengan suara kuat, bersukacitalah sambil bertepuk tangan dan mengangkat tangan semasa pujian dan penyembahan. Memberi respon terhadap firman Tuhan dengan mengatakan amin. Anda juga digalakkan untuk mencatat nota. Selamat beribadah. Haleluya, Kristus telah bangkit. Haleluya, ya sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Amin. Salam sejahtera kepada semua jemaat FCC dan kepada semua mereka yang merayakan bersama dengan kami kebangkitan Tuhan Yesus. Kami mengucapkan selamat datang ke perayaan Paskah dalam talian FCC tahun 2021. Dimanapun Anda berada saat ini, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan saudara dan saudari.
Saya akan percaya juga bahwa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus akan bekerja di tengah-tengah kita pada hari ini. Amin. Nah, ada beberapa pengumuman yang saya mau kita ambil perhatian. Yang pertama ialah atur cara kebaktian Paskah ini agak berbeza dengan atur cara minggu-minggu biasa yang kita lalui. Oleh itu, saya mau setiap kita tidak terlepas satu pun acara dalam perayaan ini. Kita akan menyanyikan banyak lagu pujian sebagai tanda kemenangan dan perayaan kita atas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, siapkan hati Anda untuk bernyanyi dan memuji Dia dan sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Hauslah akan jamahannya. Amin. Yang kedua, sempena dengan hari Paskah dan perayaan kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita akan bersama-sama merayakannya dengan mengadakan perjamuan suci secara dalam talian. Pastikan saudara dan saudari sudah pun menyiapkan elemen perjamuan suci Anda, roti dan air anggur, dan adakannya dengan rasa hormat dan syukur sambil mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, kita juga bersyukur karena kita akan dilayani firman Tuhan oleh Pendeta Dr. Suardin Guarifa. Beliau berasal dari Medan, Indonesia, dan merupakan pensyarah di Sekolah Tinggi Teologi Pelita Kebenaran Medan, Indonesia. Beliau juga merupakan pensyarah jemputan bagi institusi latihan Anglican Diocese Sabah. Saya yakin dan saya mendoakan supaya setiap kita akan diberkati dan diteguhkan imannya lewat daripada khotbah yang akan disampaikan lewat daripada Dr. Suardin. Mari kita mempersiapkan hati kita. Sudah siap? Sudah siap? Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan.
Bapa, terima kasih karena Engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi pengganti kami, menjadi korban bagi kami, mati di atas kayu salib dan memberikan kami hidup. Bapa, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui kebangkitannya. Terima kasih Tuhan, kebangkitan Kristus memastikan kami tidak ada satu pun kekuatan atau kuasa yang dapat memisahkan kami dari kasih Bapa, kasih Kristus yang telah bangkit. Kebangkitan Kristus menyatakan bahwa orang percaya yang mengalami kematian kelak akan dibangkitkan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Hari ini kami mau memperingati kebangkitannya. Biarlah segala kekhawatiran, segala penyakit, segala ketakutan, dan segala
Kita mau bersorak bagi Tuhan hari ini. Laungkan, Tuhan sudah menang. Namamu Tuhan, namamu Tuhan yang berikan
Salam saudara terkasih dalam Tuhan. Saya ucapkan salam bagi jemaat FCC yang ada di Kuala Lumpur. Kita bersyukur kita diberi kesehatan kekuatan oleh Tuhan. Kita berjumpa dalam ibadah online ini dalam merayakan Paskah yang kita tahu bersama Paskah sangat besar dalam hubungannya dengan iman Kristen. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita minta Roh Kudus menuntun dan menjamah setiap kita untuk boleh dikenyangkan dengan kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sangat bersyukur karena punya Tuhan yang mengasihi kami lebih dari yang kami duga. Tuhan yang baik bagi hidup kami, bahkan ketika kami harus berhadapan dengan masa-masa sulit, masa-masa sukar, pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih melanda bangsa kami dan bangsa-bangsa di dunia. Di sana kami melihat kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami boleh ada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan di mana Tuhan menyatakan perlindungan. Bapa, kami bersyukur untuk apa yang Engkau buat. Dan hari ini Tuhan, hati kami bersuka karena merayakan kebangkitan, merayakan Paskah yang dahsyat. Pengorbanan yang hebat Tuhan kerjakan bagi kami, dan Engkau bangkit memberikan harapan untuk setiap kami. Kami berdoa biarlah firman Tuhan yang diberitakan hari ini menjadi jawaban yang terbaik bagi hidup setiap kami. Saya berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dalam keadaan apapun hidup mereka saat ini. Biarlah ketika firman ini diperdengarkan, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami dan mujizat-Mu melanda setiap kami. Sehingga hari ini dalam ibadah ini kami boleh menikmati kemuliaan Tuhan dan hidup kami diubahkan oleh Engkau. Berkati setiap kami, berikan telinga yang baik, hati yang baik, pengertian yang baik untuk memahami maksud-maksud Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu yang efektif untuk menyatakan isi hati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, luar biasa. Itulah kata yang hanya bisa keluar dari hidup kita di masa-masa sulit. Masa-masa pandemi ini kita masih bisa eksis, masih bisa hidup, masih bisa kuat, masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kita bersyukur karena semua itu terjadi oleh karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya saya sapa kita sekali lagi shalom dari Indonesia bagi jemaat yang ada di Malaysia, dimanapun Anda berada. Kiranya lewat berita Paskah hari ini, Anda dan saya semakin teguh berdiri, Anda dan saya semakin bersemangat menghadapi hari-hari yang meskipun itu penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, tapi kita tahu bahwa kebangkitan Yesus membangkitkan saudara dan saya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bangkit, karena Yesus sudah memberikan contoh yang terbaik bagi kita, mengalahkan maut. Itulah sebabnya saudara, Paskah itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Karena kita tahu bahwa Tuhan telah memperkenalkan Paskah itu jauh sebelum peristiwa Paskah yang kita nikmati dalam kebangkitan Yesus. Di perjanjian lama kalau saudara belajar, maka Tuhan itu sudah memperkenalkan karya Paskah. Kita masih ingat orang Israel yang kala itu, mereka ada dalam tekanan, mereka ada dalam himpitan, mereka ada dalam kungkungan, perbudakan di Mesir. Status hidup mereka begitu rendah, mereka ada di bawah jajahan bangsa Mesir, bahkan mereka tidak bisa beribadah. Tapi yang menarik adalah Tuhan dengan kasih-Nya yang besar, Dia memimpin orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Yang kita tahu tanah Kanaan itu adalah
bukan sekedar tanah perjanjian, tetapi tanah Kanaan itu adalah tanah yang berlimpah susu dan madu. Tanah di mana Tuhan mau supaya orang Israel itu hidup dalam kehidupan kerajaan. Mereka hidup dalam kualitas yang sangat tinggi. Dan kita tahu, saudara, untuk mengeluarkan mereka dari Mesir itu bukan perkara mudah. Begitu kuatnya para Firaun waktu itu mencengkeram orang Israel. Begitu kuatnya mereka untuk memperbudak orang Israel. Tetapi Tuhan mau supaya orang Israel itu bebas dari perbudakan itu. Mereka lepas dari perbudakan itu dan mereka masuk pada kehidupan yang baru, kehidupan rajani, kehidupan yang penuh kualitas. Itu sebabnya saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengikuti perjalanan hidup orang Israel di padang gurun, itu mereka ditata hidupnya, mereka disekolahkan hidupnya, satu persatu, sedikit demi sedikit. Tuhan memperbaiki kehidupan mereka yang kita tahu telah terbentuk selama kurang lebih 400 tahun di Mesir. Tentu ini tidak mudah. Tidak mudah mengubah kebiasaan mereka. Tidak mudah mengubah gaya hidup mereka yang sudah identik dengan kehidupan di negeri Mesir. Yang kita tahu, kehidupan di negeri Mesir itu akrab dengan penyembahan berhala. Mereka tidak tahu bagaimana cara menyembah Tuhan dengan benar. Itu sebabnya Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang hebat dengan cara yang kreatif. Tuhan mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Dan yang luar biasa adalah pada saat Tuhan memimpin keluar orang Israel dari Mesir, disitulah Paskah itu, saudara dan saya, semakin terang dijelaskan oleh Tuhan. Walaupun kita tahu Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya pengorbanan di awal kejatuhan manusia dalam dosa itu telah diberitahu oleh Tuhan kepada masing-masing kita di Alkitab. Anda baca nanti dalam kitab Kejadian, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Tuhan tidak membiarkan mereka hidup dikuasai oleh dosa. Tuhan tidak membiarkan mereka hidup dalam rasa malu yang besar. Itu sebabnya kalau kita baca dalam Alkitab, Allah itu mengambil inisiatif sendiri. Dalam kasih-Nya Tuhan mencari Adam dan Hawa, memanggil dan mencarinya. Setelah ketahuan bahwa Adam dan Hawa telah melakukan pelanggaran, pengkhianatan kepada Tuhan, maka yang Tuhan lakukan adalah Dia berusaha menutupi rasa malu itu. Karena Adam dan Hawa melihat hidup mereka tinggal dalam ketelanjangan. Mereka menerjemahkan hidupnya dalam terjemahan negatif. Mereka malu satu dengan yang lain. Dan Anda tahu Tuhan, waktu itu dicatat oleh Alkitab, Dia membuat pakaian kepada mereka dari kulit binatang. Dan sehingga rasa malu yang hebat itu tertutupi. Ketelanjangan yang hebat itu tertutupi. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, sama halnya ketika Tuhan mengeluarkan orang Israel dari Mesir, ada perkara yang besar, ada tanda yang luar biasa yang kita tahu adalah tulah terakhir yang kita mengerti waktu itu, yaitu Tuhan harus menghukum orang Mesir dengan cara kematian anak sulung. Bukan hanya anak sulung manusia, tapi juga anak sulung binatang. Dan kita tahu waktu itu, saudara, Tuhan itu begitu proteksi dengan umatnya. Dia melewatkan mereka dari kematian yang mengerikan itu. Anda bisa bayangkan, satu bangsa mengalami tangisan yang hebat. Karena tiap-tiap rumah dia harus kehilangan anak sulungnya, meninggal. Anda bisa bayangkan duka yang dialami oleh satu bangsa. Bukan hanya beberapa rumah, tapi satu bangsa. Di setiap rumah yang ada anak sulungnya, saudara, itu harus meninggal. Saya tidak bisa bayangkan kesedihan dan duka yang waktu itu melanda Mesir. Tapi betapa Tuhan membuktikan kuasanya, kasih-Nya dan kehebatannya. Dia sanggup memelihara orang Israel tanpa duka.
Dia sanggup menjaga umatnya itu tidak mengalami duka yang sama yang kita tahu adalah Tuhan memerintahkan orang Israel untuk membuat tanda darah di atas pintu rumah mereka. Dan menurut catatan Alkitab, ketika malaikat itu lewat dan dia melihat tanda darah yang ada dalam rumah-rumah orang Israel, maka dia melewati rumah itu dan di sana tidak ada yang sulung yang meninggal. Bahkan binatang yang sulung pun tidak ada, saudara. Itulah sebabnya, saudara, arti dari Paskah itu dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata Pesach. Pesach itu arti utamanya adalah dilewatkan. Pesach itu artinya melewati. Dilewatkan dari apa, saudara? Dilewatkan dari maut. Jadi Anda dan saya ketika merayakan Paskah di masa ini jangan pernah lupa bahwa Paskah itu melewatkan Anda dan saya dari maut. Itu sebabnya, saudara, berita kebangkitan itu adalah berita yang sangat akbar. Sekian banyak orang berusaha mengaburkan kabar kebangkitan Yesus. Kalau Anda lihat di dalam Alkitab, saudara, waktu Yesus sudah bangkit, ya, orang-orang yang tidak berterima dengan informasi itu, bahkan imam-imam kepala waktu itu merancang strategi kabar dusta dengan menyogok kepala penjaga kuburan itu, saudara, supaya penjaga kuburan itu memberikan saksi dusta bahwa Yesus tidak bangkit tapi mayatnya dicuri oleh para muridnya. Itu dusta yang pertama yang dibangun untuk menghalangi berita besar yang hebat ini. Kemudian, saudara, di zaman ini kita lihat ada banyak orang berteori macam-macam. Ada yang berkata bahwa para murid itu salah masuk kubur. Ya, ada teori yang begitu. Tapi sampai hari ini mereka tidak bisa tunjukkan kuburan yang benar itu yang mana. Belum lagi penemuan-penemuan terakhir ini berkata ada kuburan Yesus ditemukan, kuburan keluarga Yusuf dan Maria, tapi nggak bisa dibuktikan. Ada yang berkata bahwa para murid itu berbohong. Mereka sudah mengambil mayat Yesus, lalu mereka berkata Yesus sudah bangkit, seperti apa yang sebelumnya dia sering katakan. Nah, saudara, ini kan teori yang menurut saya itu tidak logis. Bagaimana mungkin para murid itu yang Anda tahu nanti? Ya, kalau saudara baca sejarah kehidupan para rasul itu, mereka mati secara sadis. Mereka mati secara secara martir. Kematian mereka itu kematian yang susah, ada yang digoreng, ada yang disalib terbalik. Anda bisa percaya bahwa kalau itu adalah kebohongan mereka telah mencuri itu mayat Yesus, dan lalu mereka memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit dan mereka harus dibunuh karena berita bohong itu, saya kira tak masuk akal. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, pastinya kebangkitan Yesus itu, Paskah itu tidak bisa dibantah, karena bukan saja di dalam Alkitab tercatat, tetapi juga Anda tahu catatan-catatan di luar Alkitab menulis bahwa memang betul ada kabar berita kubur kosong Yesus, yang kemudian, saudara, ada saksinya. Bahkan ketika Yesus naik ke surga itu disaksikan 500 orang lebih, dan itu menjadi satu pernyataan, satu bukti bahwa kebangkitan Yesus itu bukan omong kosong. Kebangkitan Yesus itu ya dan benar. Nah, kenapa, saudara, Yesus harus bangkit? Itulah sebabnya kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14 dikatakan begini, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, saudara, perhatikan, kebangkitan Yesus ini bukan hanya cerita biasa, tetapi kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kita menjadi percaya. Itu dia. Yang kedua, saudara, dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17,
Kita baca sama-sama ayat ini, dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Makanya saudara, kebangkitan itu punya power yang dahsyat, katakan amin. Kebangkitan Yesus itu bukan hanya menambah indahnya sejarah dunia dan sejarah iman Kristen, tetapi kebangkitan Kristus itu power yang pertama adalah mengalahkan maut. Kalau kita baca secara keseluruhan 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 12 sampai ayat 23, ya kita baca sama-sama. Di sini dikatakan begini. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Ayat 18 dikatakan, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang kepada satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Saya ulangi baca sekali lagi. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Jadi saudara, yang serius, yang penting dari kuasa kebangkitan Yesus adalah, catat baik-baik, jangan pernah lupakan ini. Tulis di dinding rumahmu menjadi peringatan bagimu bahwa kebangkitan Yesus itu mengalahkan maut. Saudara tahu, maut itu adalah musuh terbesar. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 26, di sana dikatakan, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi saudara dan saya, mengapa kebangkitan itu menjadi hal yang dahsyat? Karena perhatikan, Paskah itu tidak bisa lepas dari Golgota. Kebangkitan Yesus, Paskah itu adalah paketan dari penyaliban Yesus di Golgota, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Nah, Anda tahu, kebangkitannya itu mengubah keadaan hidup kita. Karena kenapa? Saudara dan saya itu sebenarnya adalah orang-orang yang terhitung sebagai manusia yang dibinasakan karena dosa-dosanya. Saudara dan saya itu karena kejahatannya, karena dosanya, maka Anda dan saya itu mendapat bagian yaitu namanya maut. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, untuk keluar dari maut itu tidak bisa dibayar pakai uang. Untuk keluar dari maut itu tidak bisa dibayar dengan kebaikan. Untuk keluar dari maut itu Anda tidak bisa bayar dengan kegiatan-kegiatan melayani. Karena kenapa? Kekuatan maut itu adalah kekuatan selama-lamanya. Maut itu sanggup membinasakan manusia selama-lamanya. Saya kira saya pernah bercerita kepada Anda, sebenarnya maut itu seperti apa. Kita tahu maut itu tidak sama dengan mati, ya.
Kalau mati saudara, orang tidak merasa apa-apa. Kalau seorang yang mati saudara tidak akan merasakan sakit apa lagi, tidak akan merasakan pergumulan apa lagi. Itu namanya mati. Tetapi maut itu adalah orang yang mati dibangkitkan dan tidak bisa mati lagi. Kemudian dia harus masuk di neraka api yang menyala-nyala sampai pada kekekalan. Dan Anda tahu ini adalah musuh terbesar kita. Dan puji Tuhannya adalah lewat kebangkitan Yesus itu membuat maut itu dikalahkan. Katakan amin. Makanya ada lagu yang mengatakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang bertata sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita bersuka cita karena kenapa? Karena berita Paskah itu mengalahkan maut. Dengan bangkitnya Yesus dari antara orang mati, itu artinya maut sudah dikalahkan. Maut tidak bisa lagi mengekang kehidupan Anda dan saya. Iman Anda dan saya kepada Yesus yang adalah juru selamat menjadi tidak sia-sia. Ini beritanya saudara. Beritanya adalah maut saja dikalahkan oleh Tuhan. Bagaimana mungkin pergumulan-pergumulan hidup di masa ini tidak mampu dikalahkan oleh Tuhan. Mari kita hidup dalam ucapan syukur. Apapun yang kita alami hari ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena hidupmu itu lebih dari apa yang engkau alami. Kebebasan kita dari maut, saudara, itu adalah hadiah terbesar yang tidak bisa diganti dengan apapun. Anda tidak bisa menjual berita besar dengan apapun juga. Itulah alasannya saudara dan saya sampai hari ini tetap bertahan. Karena kenapa? Walaupun perjalanan kita berat, kita tahu Tuhan akan membuat Anda dan saya lebih dari pemenang. Haleluya, katakan amin. Jadi kuasa kebangkitan itu adalah yang pertama mengalahkan maut. Yang kedua saudara, yaitu membuktikan keilahian Yesus. Dalam ayat yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kami. Nah saudara, kita tahu bersama bahwa yang menyelamatkan kita itu menurut Alkitab adalah siapa yang percaya kepada Yesus. Yohanes 6 ayat 47 berkata begini, Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Apanya yang kita percayai dengan Tuhan Yesus? Saudara, tidak hanya sekedar percaya soal kebenaran peristiwanya. Oh, Yesus itu pernah ada. Oh, Yesus itu adalah juru selamatnya orang Kristen. Tidak cukup hanya Anda percaya dengan kebenaran beritanya. Tetapi yang Anda harus percaya adalah bahwa Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat. Kematian Yesus di atas kayu salib itu telah menebus dosa Anda dan saya dan engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat, sebagai yang ilahi. Maka di sanalah keselamatan itu terjadi. Itu sebabnya siapa yang percaya Yesus itu ilahi, Yesus itu Tuhan, maka hidupnya akan berubah. Separah apapun kehidupan kita, seburuk apapun pengalaman masa lalu, sehancur apapun kehidupanmu bergelut dengan dosa, engkau hidup dalam kenajisan yang hebat, kehancuran yang hebat. Engkau sudah terbiasa dengan perbuatan-perbuatan yang menentang Tuhan. Tapi ingat baik-baik, ketika engkau ambil keputusan
percaya kepada Yesus, mengakui segala dosa kita, dan menerima Dia sebagai yang ilahi, sebagai Tuhan, maka Anda dan saya beroleh keselamatan. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus ini dikatakan, kepercayaan itu kalau tidak diimbangi, dibuktikan dengan kebangkitan Yesus, maka sia-sialah kepercayaan kita tentang Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, banyak orang yang pernah bangkit dari kematian, tidak hanya Yesus. Bahkan dalam masa pelayanan Yesus pun ada orang yang dibangkitkan, yaitu seperti Lazarus. Kalau hari ini engkau mengikuti perjalanan pelayanan para hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan mujizat membangkitkan orang mati, wah, kita mendengar banyak soal testimoni itu. Ada orang yang mati dibangkitkan. Tapi Anda harus mengerti, kebangkitan Yesus itu tidak sama dengan kebangkitan manusia yang lain. Banyak orang yang bangkit, saudara, keluar dari kematian, tiba-tiba saja hidup lagi, saudara. Tapi Anda tidak boleh lupa bahwa mereka mati lagi. Itu dia. Tetapi kebangkitan Yesus, saudara, Yesus bangkit, Dia hidup selama-lamanya. Tidak ada lagi kematian menimpa kebangkitan Yesus. Menimpa Yesus. Setelah Yesus bangkit, saudara, tidak ada lagi kematian. Dia hidup dan mengalahkan maut. Itu artinya bahwa yang punya kuasa adalah Yesus. Itu artinya Anda tidak perlu ragu lagi tentang kealahannya, tentang keilahiannya. Walaupun sampai hari ini masih banyak orang yang meragukan Yesus itu Allah, tetapi dengan berita kebangkitan maka itu cukup menjadi bukti bagi Anda dan saya untuk tidak meragukan lagi bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Amin. Jadi saudara dan saya, berita Paskah ini membuat Anda dan saya lebih menyala-nyala lagi. Saudara dan saya lebih berbahagia lagi dalam imannya. Karena iman yang engkau pilih di dalam Yesus adalah iman yang pasti tidak salah. Iman yang akan membawa engkau sampai pada kerajaan surga kekal itu. Amin. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, kuasa kebangkitannya membuat Anda dan saya teryakini bahwa Yesus adalah pemilik surga. Karena kebangkitannya diikuti dengan berita kenaikan ke surga. Hanya pemilik surga yang bisa meyakinkan kita Dia naik ke surga. Yang terakhir saudara, kuasa kebangkitan daripada Yesus itu adalah membangkitkan pengharapan kita. Saya mau kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat 23. Mulai dari ayat 22 kita baca 1 Korintus 15 ayat 22 sampai 23. Di sini dikatakan begini. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang paling utama, bahwa Paskah itu adalah membangkitkan pengharapan saudara dan saya. Jadi berita Paskah itu biarlah membangkitkan pengharapan Anda dan saya, supaya jangan seperti yang dikatakan di dalam ayat ini, dikatakan karena kalau engkau percaya Kristus hanya pada hari ini saja, hanya pada kesempatan engkau hidup di dunia saja, maka engkau adalah orang yang paling malang. Engkau orang yang paling malang di dunia. Kenapa saudara? Karena apa? Dibutuhkan keyakinan bahwa bukan hanya pada saat ini saja kita percaya tentang kebangkitannya, tetapi Anda dan saya juga harus punya keyakinan bahwa engkau pula nanti akan punya giliran yang sama dibangkitkan. Saudara, kadang saya bertanya kepada banyak orang,
kenapa setelah Yesus mati, kemudian dia harus bangkit, dan harus 40 hari dia menampakkan diri kepada para murid dan kepada yang lain. Apakah sesuatu yang tidak mungkin kalau misalnya setelah Yesus mati langsung naik ke surga? Boleh nggak? Jawabannya pasti boleh, karena dia mampu melakukan itu. Waktu dia mati lalu langsung naik ke surga. Tapi pertanyaannya, kenapa dia harus pakai acara-acara bangkit? Dan kenapa setelah bangkit Yesus harus menampakkan diri selama 40 hari? Nah, saudara, yang pertama harus ingat mengapa Yesus harus bangkit. Karena ini sudah janjinya dia. Berkali-kali dia beritahukan kepada para muridnya, setelah nanti Anak Manusia mati maka dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia mampu menepati janji. Yang kedua, saudara, kenapa dia harus bangkit dan menampakkan diri selama 40 hari kepada para murid? Supaya para murid itu hatinya tenang, hatinya yakin. Supaya para murid itu punya contoh yang benar tentang kebangkitan. Supaya para murid itu mengerti, oh rupanya kalau nanti saya bangkit, maka begitu juga yang akan saya alami. Makanya saudara dikatakan Kristus itu sebagai buah sulung. Ya, dalam ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutan, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Saudara dan saya, bukan hanya Yesus yang akan bangkit, tetapi Anda dan saya yang percaya kepada Tuhan juga akan dibangkitkan, tidak dalam hukuman, tetapi Anda dan saya akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Inilah harapan besar kita. Itu sebabnya saudara, kehidupan para rasul setelah melihat bentuk kebangkitan Yesus, mereka nggak takut mati lagi. Mereka melayani secara militan. Mereka menyerahkan hidupnya kepada Tuhan secara total, menyerahkan seluruh hartanya, seluruh keberadaannya hanya untuk memberitakan Yesus. Tidak ada sesuatu pun yang mereka tahan lagi, nyawa pun mereka berikan. Dan Anda tahu akhir hidup mereka itu tragis, tapi mereka tidak pernah menyesal. Mereka bangga karena apa yang mereka lakukan. Mereka sadar ini bukan kehilangan, ini bukan kerugian, tetapi ada saatnya nanti, sebagaimana Yesus bangkit dari antara orang mati, orang yang percaya seperti Anda dan saya juga akan dibangkitkan dan masuk dalam kekekalan mulia. Haleluya. Inilah harapan kita, Bapak Ibu Saudara. Makanya mendengar berita Paskah sesungguhnya membuat orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak punya alasan untuk tidak berharap. Bangkitkanlah pengharapanmu, walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Dalam keadaan sulit seperti ini, dalam keadaan susah dan terkungkung seperti ini, Anda tidak bisa bebas bergerak seperti sebelumnya. Saudara tidak bisa bergerak kemana-mana seluas seperti sebelumnya, tetapi engkau tidak boleh dikungkung pengharapanmu oleh keadaan. Keadaan susah ini tidak bisa mematikan pengharapanmu. Karena apa? Engkau punya harapan yang besar bahwa Yesus itu sanggup menolong dan mencukupkan kehidupan Anda dan saya. Jadi inti dari kehidupan orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, adalah orang-orang yang penuh pengharapan. Hei ibu-ibu, kalau engkau punya suami yang mungkin engkau lihat dia tidak bisa berubah, punyailah pengharapan bahwa Yesus sanggup mengubahnya. Orang tua yang ada di sini, yang kau punya anak kayaknya, waduh, udah bisa berubah lagi. Saya mau beritahu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Masih ada pengharapan. Mungkin engkau berkata hari ini, tidak ada cita-cita yang aku bisa capai dalam keadaan susah seperti ini. Hari ini saya mau berkata, engkau harus punya pengharapan. Mari bangkit dari keputusasaan, karena engkau tidak punya alasan untuk berputus asa. Oleh karena Yesus Tuhan telah memberikan pengharapan yang sejati dalam hidup kita. Haleluya. Yesus harapan jiwaku,
Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita renungkan kebenaran ini. Dan sebelum berdoa, saya mau Anda menyanyikan dari rumah, dari tempat masing-masing pujian ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak bisa lari dari perubahan keadaan. Segala sesuatu dalam hidup kami bisa berubah seketika. Kesehatan kami bisa berubah, keadaan keuangan kami bisa berubah, pekerjaan kami bisa berubah. Bahkan orang-orang yang selama ini bersahabat, bersaudara dengan kami, sikapnya pun bisa berubah. Tapi kami bersyukur karena Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah berubah. Kasih dan kekuatan-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Itulah alasan kami boleh ada sampai hari ini, Tuhan. Tetap menyembah dan memuji Engkau karena kami tahu Engkau tidak pernah mengecewakan hidup kami. Tuhan, terima kasih kami boleh melewati 1 tahun 2020 yang penuh dengan pergumulan. Dan kami boleh ada di bulan 3 dan bulan April dari tahun ini, Tuhan. Semua karena kemurahan. Kami percaya kalau Tuhan izinkan kami masih ada, Engkau punya tujuan dan rencana yang besar. Itu sebabnya Tuhan, saya berdoa dari tempat ini untuk semua jemaat. Dalam keadaan apapun hidup mereka, maka lewat berita Paskah hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau bangkitkan hidup mereka. Semua yang mengalami keputusasaan, Tuhan, Engkau bangkitkan harapan mereka. Yakinkan mereka bahwa Yesus telah mengalahkan maut yang adalah musuh besar kami. Dan kalau musuh besar kami telah dikalahkan, itu artinya pergumulan dan tantangan hidup hari-hari ini bukanlah musuh terbesar kami. Kami yakin kami akan menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu yang mengalami sakit, jemaat-Mu yang mengalami kedukaan, kesedihan, yang mengalami tekanan dan beban berat, persoalan keluarga, persoalan keuangan, dan persoalan pekerjaan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan berikan kemenangan atas mereka. Tuhan bangkitkan pengharapan mereka supaya mereka berani angkat wajah dan melihat masa depan di dalam Yesus yang penuh dengan kemuliaan. Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Berita kebangkitan-Mu mengubah keadaan hidup kami. Salib-Mu telah membawa kemenangan bagi setiap kami. Dan kebangkitan-Mu meyakinkan kami bahwa kami tidak perlu ragu lagi tentang Engkau, dan kami tidak perlu ragu lagi apa-apa yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Tuhan, saya berdoa untuk gereja FCC Kuala Lumpur dalam nama Yesus. Berkati pimpinan gembalanya, Tuhan, berkati semua pengerja yang ada. Tuhan, Engkau pakai mereka lebih lagi membangun umat-Mu supaya hidup mereka jauh lebih kuat, dan kami berdoa gereja ini dibuat lebih besar lagi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Dalam Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya, katakan dengan saya. Amin. Salam, selamat Paskah bagi Anda semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang ku minta. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang pernah gagal. Tuhan ada di pihak kita. Dia buka jalan, jauh melebihi segala yang ku harap. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Selamanya. Tuhan, Kau Puji Tuhan, saya yakin bahwa Anda diberkati oleh firman Tuhan yang sudah kita dengar sebentar tadi melalui Pendeta Dr. Suardin. Biarlah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus terus berkarya dalam hidup kita. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami pergumulan berat akan beroleh kekuatan,
yang terikat oleh sesuatu akan dilepaskan dan Anda mengalami kebebasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, ini adalah waktunya untuk kita memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan. Marilah kita memberi persembahan bukan karena Anda mahu diberkati oleh Tuhan, tetapi Anda memberi karena bersyukur dan terlibat serta dalam perluasan kerajaannya lewat daripada persembahan yang Anda sudah berikan kepada Tuhan. Nah, Tuhan juga sudah mempercayakan kepada kita perkara yang banyak dan besar. Oleh itu, mari kita dengan iman mengembalikan 1/10 miliknya Tuhan. Amin. Pendapatan kita itu yang kita ada itu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita dengan iman dan percaya mengembalikannya kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kita berserah dan juga kita bergantung sepenuhnya kepada Bapa kita di surga. Amin. Nah, nanti sebentar lagi nomor account akan tertera di kaca TV Anda, di screen Anda, dan berilah dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Mari memberi. Mari kita berdoa bersama-sama persembahan dan persepuluhan yang kita sudah berikan kepada Tuhan. Bapa, terima kasih atas segala berkat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau Tuhan tidak pernah lalai dalam memberikan berkat kepada kami. Oleh demikian Tuhan, inilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Biarlah ini menjadi berkat kepada gereja-Mu dan juga berkat kepada semua orang. Puji dan terpuji Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sila berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin.